Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wal malaika wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laqad ja'at rusuluhuna bil haqqi wa nuridu an tu'minu bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada sesi kali ini saya akan mempresentasikan tafsir yang akan saya perjelas, yaitu ayat ketiga yang terdapat dalam Mudah Belajar dan Pendidikan, yaitu mengenai surat Al-Baqarah ayat 177. Jika ini adalah surat Al-Baqarah ayat 172 yang menggunakan seperti ini. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal malaikati wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was-sa'ilin wa fil riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba'si ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahu. Baiklah, selanjutnya nanti kita masuk untuk kita akan menerjemahkan peserta dari ayat ini. Wujuhakum, wajah-wajah kalian, qibala ke arah, al-masyriqi timur, wal maghribi dan barat. Jadi laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala. Pertama yaitu laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi. Laisa bukan, al-birra kebaikan, an bahwa, tuwallu kamu menghadapkan, wujuhakum wajah-wajah kalian, qibala ke arah, al-masyriqi timur, wal maghribi dan barat. Jadi laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukanlah dikatakan kebajikan bahwasanya atau jika kamu menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat. Jadi tidak hanya
kebajikan itu tidak hanya sekedar menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat dan ibadah sholat saja, itu tidak. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin walakinna, akan tetapi yang dikatakan kewajiban itu, walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin walakinna, akan tetapi al birra, kebajikan itu man, orang yang dalam dikatakan oleh siapa, amana, yang beriman mereka, billahi, dengan Allah atau pada Allah, wal yaumil akhir, dan pada hari akhir, wal malaikati, dan para malaikat, wal kitabi, dan kitab-kitab, wan nabiyina, dan para nabi. Tapi yang dikatakan kewajiban itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan kemudian beriman kepada para malaikat, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi, wan nabiyyin, dan para nabi yang Allah turunkan. Wa atayna ala hukmihi wal qurba wal yatama wal masakin wal sabil wasa'ili wa firqah. Wa ata, dan memberikan juga al-mala, pada hartanya, ala atas hukmihi, dia cintai, maksudnya dia memberikan harta yang dia cintai, yang dia senangi, dari kurba, pada yang memiliki kerabatnya atau selanjutnya, wal yatama, dan anak yatim, wal masakin, dan orang miskin, wal sabil, dan anak jalan, wasa'ilina, dan minta-minta. Anak jalan itu orang yang sedang dalam perjalanan yang membutuhkan pertolongan atau bantuan. Wasa'ilina, dan minta-minta, maksudnya orang yang meminta-minta, wafir rekod, dan di dalam urusan memperhatikan diri. Jadi yang dikatakan orang yang memiliki kebajikan itu juga salah satu di antaranya memberikan harta yang ia cintai, yang ia senangi kepada kerabatnya, miskin, membantukan jalan atau orang yang membutuhkan pertolongan ketika di perjalanan, memberikan pada orang yang minta, dan membantu dalam urusan memperhatikan diri. Wa aqoma, dan dia mendirikan as-sholata, pada salat, wa ata, dan memberikan juga az-zakata, dan dia mendirikan salat, mengerjakan salat, serta mendatangkan zakat. Dia membayar. Lanjutan ayatnya yaitu wal mulkuna bi ahdihim idza ahadu. Wal mulkuna, dan orang-orang yang memelihara bi ahdihim, dengan janji mereka, idza ahadu, ketika berjanji mereka. Dan orang-orang yang memelihara pada janji mereka ketika mereka berjanji. Waswabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Waswabirina, dan orang-orang yang sabar, fil ba's, di dalam kesempitan, wad dharra'i, dan kemelaratan, wa hinal ba's, dan ketika perang.
dan orang-orang yang sabar di dalam kesakitan, dalam kemarahan, serta ketika masuk peperangan. Ulaika alladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Ulaika mereka itulah yang disebutkan di atas tadi yang beriman kepada Allah, mereka kita hari akhir, mau mendatangkan zakat, mendirikan sholat, memberikan harta yang ia cintai kepada sahabat-sahabatnya, serta menolong anak jalan, orang yang minta, dan memberikan budak, orang yang mau mendatangkan zakat, memberikan sholat, serta orang yang memegang atau memelihara pada janji ketika mereka berjanji, serta orang-orang yang sabar ketika dalam kemarahan, menyebutkan kepada peperangan. Nah, itu alladzina orang-orang shadaku yang benar, wa ulaika dan mereka itu mereka al-muttaquna orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang disebutkan di atas tadi itu adalah sesungguhnya orang yang benar, dan mereka itu juga dikatakan orang-orang yang benar. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan penafsiran surat Al-Baqarah ayat 177 yang mana ini adalah ayat ketiga dari pembelajaran pada mata kuliah kali ini. Nah, di ayat ini itu lebih menjelaskan tentang kata albir, yaitu kebajikan yang utama atau disebutkan pokok, punca atau kumpulan dari berbagai perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu dijelaskan di dalam ayat ini yang seperti apa. Nah, kalau di ayat ini dikatakan laisal birro antuwalu wujuhakum kibalan masyriqi wal maghrib. Nah, perbuatan yang baik itu atau kebajikan itu tidaklah cukup hanya dengan beribadah kepada Allah. Maksudnya di sini tidak hanya menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Maksudnya tidak hanya cukup dengan sholat atau beribadah saja, sudah melakukan sholat lalu sudah dikatakan kebajikan, itu tidak. Nah, tetapi di sini jelaskan saat itu cerita awalnya yang tentang menghadap kiblat ini ketika kaum muslimin itu diprotes kaum Yahudi, di mana Rasul memerintahkan atas perintah dari Allah bahwa kiblat yang sebelumnya berada di Baitul Maqdis kemudian dipindahkan ke Mekah. Mereka itu tidak terima karena Baitul Maqdis itu adalah daerah yang mereka sucikan atau hormati. Padahal di sini maksud dari albir ini adalah bukan letak di mana kiblatnya yang benar atau di mana yang lebih baik, tetapi lebih daripada itu. Nah, padahal yang jadi pokok permasalahan di sini bukan di mana letak kiblat itu, bukan letak kiblat tersebut, melainkan ada beberapa hal yang dikatakan albir itu. Apa saja yang dibahas dalam ayat ini? Yang pertama yaitu tentang keimanan. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin. Nah, di sini dikatakan kebajikan atau perbuatan baik itu apabila seseorang itu beriman. Nah, berimannya kepada siapa? Kepada siapa saja, yaitu yang pertama kepada Allah, kedua kepada hari akhir, yang ketiga itu kepada para malaikat, selanjutnya itu kitab-kitab dan para nabi. Baiklah, albir yang selanjutnya di sini selain dari keimanan itu juga menjelaskan tentang memiliki sisi kemanusiaan yang tinggi. Nah, kenapa di sini dikatakan wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab. Memberikan sebagian hartanya yang dia senangi, yang dia sukai, yang dia cintai kepada
diberikan kepada kerabat, anak yatim, orang-orang yang miskin, dan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah orang-orang yang dalam perjalanan yang membutuhkan bantuan atau pertolongan, dan memberi dan orang-orang yang meminta-minta serta untuk membantu memerdekakan budak. Lalu selanjutnya itu mendirikan sholat dan membayar zakat, wa aqama sholah wa ata zakah. Jadi dikatakan dia itu adalah memiliki kebijakan yang baik, itu kebaikan yang tinggi, itu yang utama itu adalah selain di sisi keimanannya, dari yang kedua dari sisi kemanusiaannya, kesalehannya yang tentang membagi hartanya yang ia cintai kepada orang-orang yang membutuhkan, itu juga dia mendirikan sholat serta membayar zakat. Membayar zakat ini yang apabila harta yang telah ia kumpulkan, yang telah ia simpan, itu sudah mencapai haulnya, nisabnya. Selanjutnya itu wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Nah, memelihara janji ketika berjanji. Orang yang baik itu, yang memiliki kebajikan yang utama itu adalah ketika dia bisa menjaga atau memelihara janji yang telah ia janjikan. Selanjutnya wasabirina fil ba'sa wa dharra'i wa hinal ba's. Orang-orang yang sabar dalam kesempitan, dalam kemelaratan, serta ketika perang. Dan yang terakhir yaitu, orang-orang yang di atas itu adalah ulaika ladina sadaku wa ulaika humul muttaqun. Orang-orang yang disebutkan di atas tadi yaitu yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, dan para nabi, serta dia yang mau mendatangkan, yang memberikan hartanya yang ia cintai kepada kerabatnya, anak yatim, orang miskin, serta anak jalan yang membutuhkan bantuan, dan kepada orang yang minta-minta, serta membebaskan budak, yang mau mendirikan sholat, mendatangkan zakat, dan yang bisa menjaga janjinya ketika dia berjanji, sabar dalam kemelaratan, kesempitan, serta ketika perang. Orang-orang itu adalah orang-orang yang benar. Dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Di ayat ini dijelaskan bahwa kebajikan itu tidak hanya sekedar seseorang sudah melaksanakan ibadah sholat saja. Apabila dia udah sholat gitu, terus udah selesai, bukan. Tetapi juga bisa dilihat dari keimanannya, kesolehannya, terus karakternya baik. Dari surat Al-Baqarah ayat 177 ini bisa disimpulkan kandungannya terkait dengan pendidikan Islam yang ditunjukkan dengan kata albir, kebajikan, hakikatnya apa. Albir ini merupakan puncak dari perbuatan-perbuatan yang baik. Bagaimana seorang muslim yang baik itu, muslim yang sejati itu gimana? Apakah cukup saja hanya dengan sholat? Di ayat ini tuh menerangkan bahwa hal itu saja belum cukup dikatakan orang yang bijak, orang yang memiliki perbuatan baik. Tetapi ayat ini mendidik kita untuk sempurna dalam beribadah kepada Allah, yang hanya cukup dengan sholat, yang tidak hanya cukup dengan sholat saja, tapi seluruh kebijakannya. Pendidikan yang diajarkan di ayat ini ada yang mengajarkan iman atau akidah, mencakup ibadah kita. Itu ibadah, iman sebagai dasar fondasi, ibadah adalah sebagai tindak lanjut dari keyakinan atau akidah, bukti nyata kita. Kemudian ada akhlak, muamalah, yang merupakan buah dari segala macam iman dan ibadah itu, yang memiliki karakter yang kuat. Mungkin cukup sekian dari saya dalam menyampaikan tafsir dari Al-Baqarah ayat 177 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.